Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia eh, dan dosen Bapak Sahrul Panjaitan SMM dengan materi analisis jabatan, job analisis, dan desain pekerjaan job design. Analisis jabatan atau job analisis adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang yang akan dipekerjaan untuk itu, di mana proses tentang informasi pekerjaan terdiri dari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan dasar, bagaimana tugas dapat dikerjakan secara kelompok, yang ketiga bagaimana mendesain pekerjaan sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerja, yang keempat jenis keterampilan bagaimana yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu, kelima orang macam apa yang cocok ditetapkan pada pekerjaan tertentu, yang keenam kelompok mana yang dapat menyelesaikan tugas, apakah sebuah tim atau kelompok kecil. Pengertian analisis jabatan dan order. Analisis jabatan adalah prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Hal ini kadang-kadang disebut studi jabatan yang mempengaruhi tugas-tugas, proses-proses, tanggung jawab, dan kebutuhan pegawai. Tujuan analisis jabatan. Yang pertama, menentukan kualifikasi yang diperlukan memegang jabatan. Kedua, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk program pelatihan. Yang kelima, menentukan tingkat gaji, upah, dan pemeliharaan administrasi upah dan gaji. Yang keenam, menilai keluhan-keluhan yang menyoroti masalah keadilan dan kompensasi. Yang ketujuh, menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan otoritas. Yang kedelapan, menetapkan pola esensial dalam penetapan standar produksi. Yang kesembilan, menyediakan petunjuk untuk peningkatan metode dan penyederhanaan kinerja. Kesimpulan, analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas, tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang seperti apa yang dipekerjakan untuk jabatan tersebut. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan, job description, dan spesifikasi jabatan atau job specification. Kegunaan analisis jabatan. Yang pertama, pengadaan tenaga kerja atau dasar pembentukan prosedur seleksi. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, evaluasi kerja. Yang keempat, penilaian prestasi. Yang kelima, promosi dan transfer pegawai. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, induksi. Yang kedelapan, konsultasi. Ada metode dalam proses analisis jabatan yaitu yang pertama kuesioner, yang kedua menulis cerita singkat, yang ketiga pengamatan, yang keempat wawancara. Uraian jabatan atau job description. Menurut Gary Dessler tahun 1997, uraian jabatan adalah suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, tanggung jawab, dan kepenyeliaan suatu jabatan, suatu produk dari analisis jabatan. Yang kedua, menurut No tahun 2004, dalam uraian jabatan, selain tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, dan kondisi kinerja juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal dibuat, penyusun departemen, dan lokasi. Spesifik jabatan menurut desain pekerjaan atau job design. Menurut Henry Shimamura tahun 1995, desain pekerjaan adalah metode penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya atau organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan yaitu yang pertama, individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter,
eh, pandangan, persepsi, atau norma yang berbeda dalam orang yang sama. Yang kedua, teknologi yang digunakan mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik menghasilkan output produk yang merupakan kendala penghambat kelancaran suatu pekerjaan. Yang ketiga, biaya dan anggaran. Manajemen secara kontinu menyelaraskan manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya sumber daya yang representatif harus direncanakan dari awal. Yang keempat, struktur organisasi atau SO sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain pekerjaan. Yang pertama, mempermudah pengawasan. Yang kedua, perubahan yang terjadi begitu cepat menuntut kesiapan kita dan SO yang efektif. Yang kelima, variabel internal. Ada 4 variabel. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab secara keseluruhan. Yang kedua, karyawan merupakan faktor pengubah pergeseran kepentingan-kepentingan konsumsi. Yang ketiga, stakeholder atau struktur yang mengatur organisasi publik yang memungkinkan pemegang pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Yang keempat, serikat pekerja atau jaminan perlindungan pekerja. Cara yang digunakan dalam pengelola karyawan. Yang pertama, keamanan atau employment security. Yang kedua, selektif dalam merekrut atau selektif in recruiting. Yang ketiga, upah yang tinggi. Yang keempat, pembayaran insentif. Yang kelima, employee ownership. Yang keenam, informasi sharing. Yang ketujuh, partisipasi dan pemberian wewenang. Yang kedelapan, self managed team. Yang kesembilan, cross cultivation dan cross training. Yang ke-10, simbolik egalitarisme. Yang ke-11, konversi upah. Ke-12, promosi internal atau promotion with pihak yang terkait dengan pengoperasian suatu orang. Yang pertama, pemerintah atas pajak. Yang kedua, pemegang saham atas nilai orang. Ketiga, pemberi pinjaman atas keamanan, pembelian pinjaman organisasi. Yang keempat, karyawan atas gaji. Yang kelima, manajer atas bonus dan keadilan. Yang keenam, pimpinan puncak atas keamanan jika diambil alih dan regenerasinya. Yang ketujuh, masyarakat atas lingkungan hidup, public good, dan disediakan pemerintah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.